Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Ramadhani Harahap SIMAK yang merupakan peserta dari pelatihan keterampilan institusional atau PEPETI Gelombang 5 Universitas Bengkulu. Saya dari ASLPT atau Perguruan Tinggi Universitas Al-Hamzah. Oke, sebelum kita mulai pertemuan kali ini untuk video pembelajaran di pertemuan 14, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, sudah pernah mempelajari konsep dasar akuntansi kan sebelumnya? Nah, di sini kita akan membahas bagaimana dasar-dasar akuntansi itu atau konsep dasar akuntansi bisa kita proyeksikan untuk kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di sini adalah pertemuan 14 ini kita membahas tentang materi praktek menyusun laporan keuangan pribadi sesuai standar akuntansi keuangan atau SAK. Nah, jadi dalam pertemuan kali ini kita proyeksikan atau kita hasilkan manfaat dari pertemuan ini, kalian bisa memiliki laporan keuangan pribadi yang kita peroleh dari ilmu atau konsep dasar akuntansi. Jadi minimal sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Jadi seolah-olah kalian tidak hanya menghitung uang di luar sana atau uang orang di perusahaan. Uang pribadi nggak pernah kalian tahu kemana datangnya, dari mana sumbernya, untuk apa digunakan, pernah nggak? Ayo coba. Mbak Dewi? Nggak pernah? Yang belakang? Yakin ada yang pernah? Satu pun? Yang sebelah sini? Nggak pernah juga ya? Jadi kita di sini game ya. Jadi pembelajaran kita di sini bagaimana proyek hari ini kita selingi dengan games ya, supaya kalian bisa memaknai ilmu itu bisa loh dipakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalian pulang dari sini ada manfaatnya. Sampai rumah kalian sudah punya catatan keuangan yang bisa kalian laporkan sama orang tua kalian. Bu, ini loh bu, uang jajan saya dipakai untuk beli makanan, nonton bioskop, traktir pacar. Jadi ada tanggung jawaban uang jajan kalian terhadap orang tua. Oke. Jadi itu selingan ya. Intermezzo kalau ya inilah pertemuan kita supaya menghasilkan proyek. Jadi di mana kegiatan pembelajaran itu efektifnya kalau ilmu yang sudah dipelajari bisa minimal dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kalian pulang bisa ada bahan cerita nih, oh bu, aku tadi dapat ilmu bisa ngitung uang ibu, bisa kita kembangkan investasi apa. Dari yang nggak punya uang bisa punya uang, dari yang punya tabungan cuma 0 rupiah, besok bisa punya uang 5 juta. Jadi gitu ya, kira-kira gambaran pertemuan kita hari ini. Nah, tapi sebelumnya tadi itu kan hanya imajinasi kita ya, penyampaian pengalaman ibu terhadap ilmu ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak lihat buktinya langsung, maka kalian tidak termotivasi. Kira-kira pengen termotivasi? Kok lemes ya suaranya? Suaranya diulang lagi boleh? Boleh. Oke, kita lihat video ya sebentar ya. Jadi bisa kalian lihat video ini.
Kita ulang ya. Nah, jadi kalian pahami ya, sengaja tidak ada bersuara supaya kalian fokus. Lihat kata kuncinya ya, fokus ya. Nanti akan ibu kita tanya jawab. Kamu fokus dulu.
berkaitan sama judul materi kita sama video tadi, sudah ada nyambung pikirannya? Ya, jadi mudah-mudahan awalnya sedikit, pulangnya bisa membawa adu ya. Oke, nah jadi kalau kalian ingin mengakses video tadi bisa melihat ulang kembali di link YouTube ini ya. Boleh kalian catat atau linknya ini juga sudah saya kirimkan di LMS yang berkaitan dengan di sini ya. Bisa kalian catat juga ya. Nah, jadi intinya ini. Jadi intinya kita itu membuat laporan keuangan gunanya adalah untuk pengelolaan minimal ya. Jadi untuk kehidupan kita sehari-hari, jika ilmu konsep dasar akuntansi itu dipraktekkan, dimanfaatkan, maka hasilnya itu bisa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Jadi sistem pertemuan hari ini kita buat proyek ya. Proyek minimal kalian punya laporan keuangan pribadi. Nah, jadi untuk pretest nih ya, supaya kalian paham atau kita review lagi konsep dasar akuntansi itu seperti apa. Kira-kira nih, siapa yang masih ingat apa itu akuntansi? Boleh? Atau sepahaman kalian, atau kalian pernah ingat dulu di sekolah atau di pertemuan kita kemarin? Apa sih akuntansi itu? Sebelah sini ada? Ya, boleh? Hitung uang, minum uang, yang lain? Meringkas, mencatat, terus? Membuat pembukuan. Nah, sudah mulai terbuka ya? Iya benar, ada lagi? Tadi di sini udah menghitung, mencatat, membuat pembukuan. Nah, sebelah sini nih. Ayo, perwakilan sebelah sini apa? Membuat kas masuk dan keluar. Oke, jadi itu ya pengertian akuntansi. Udah mulai paham berarti dong? Nah, jadi itulah singkatnya akuntansi itu ibu review ya pengertiannya supaya kalian bisa jawab pretest ini. Dengerin ya atau pahami yang sama. Jadi akuntansi itu sekali lagi ya, menurut definisinya, menurut pengertian akuntansi sesuai standar akuntansi keuangan atau SAK, akuntansi itu merupakan seni dan ilmu dalam mencatat, menggolongkan, meringkas, sampai melaporkan informasi ke keuangan. Supaya apa hasil informasi keuangannya? Bisa ambil keputusan. Bagi siapa keputusan itu dipakai? Diri sendiri atau stakeholder? Pengguna. Jadi pengguna itu untuk akuntansi banyak ya, perusahaan, pemerintah, masyarakat, karyawan, ya. Jadi itu salah satu contoh dari pengguna akuntansi. Nah, jadi kata kuncinya itu ada apa sih tuh? Di dalam akuntansi itu ada informasi keuangan. Nah, kira-kira kalau kita kaitkan di sini, maka akuntansi itu akan muncul saat terjadi apa ya? Bekerja. Terus ada lagi yang jawab? Ya? Usaha. Di sini? Darurat. Di belakang? Yang jilbab kuning, Mbak siapa namanya? Yang paling cantik? Sari. Mbak Sari apa? Kira-kira akuntansi itu
mulai dilakukan atau dilaksanakan ketika terjadi apa? Belanja, terus? Komentar. Ya? Punya uang. Berkomentar. Bayar hutang. Nah, kira-kira ada namanya belanja kalian bilang kan? Terus ada bayar hutang. Itu kegiatan transaksi itu enggak ya? Transaksi. Berarti akuntansi itu muncul ketika ada apa ya? Transaksi. Transaksi. Boleh buat suaranya? Transaksi. Simpel ya. Jadi sudah mulai paham ya. Nah, jadi itu ya gambaran akuntansi itu. Sekali lagi Bu jelaskan bahwa akuntansi itu adalah ilmu dan seni dalam mencatat, menggolongkan, meringkas, melaporkan seluruh informasi keuangan. Ingat ya, kata kuncinya informasi keuangan. Nah, itu diapakan? Setelah dicatat sampai digolongkan sampai dilaporkan, gunanya untuk menghasilkan keputusan. Bagi siapa? Pengguna akuntansi. Contohnya siapa? Sendiri, terus masyarakat, perusahaan, pemerintah, karyawan. Paham? Alhamdulillah. Nah, jadi bisa jawab ya. Kira-kira coba kalian amati gambar ini. Di sini ada siapa? Nyalon ya. Berarti usaha apa dia? Salon. Nah, di sini kira-kira hasil Uji rambut. harganya. Oh, Di sini kira-kira terjadi Nah, jadi usaha salon ini akan melakukan akuntansi itu jika terjadi gambar yang mana nih? Transaksi yang mana? Atas, kiri atas atau kiri bawah? Kiri atas. Kiri atas. Close ya. Nah, jadi paham ya? Kalau usaha itu atau seseorang itu menjalankan akuntansi ketika ada transaksi. Paham ya? Terus ini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Any question? Nanti tulis ya. Nah, jadi ini ya. Jadi sebelum kita melakukan proyek untuk menyusun laporan keuangan, kita review kembali ya pemahaman tentang konsep dasar akuntansi. Jadi di sini yang intinya kita akan bahas ulang ya. Jadi yang pertama yang harus kalian pahami kembali dalam menyusun laporan keuangan, kalian harus paham rumus atau persamaan akuntansi. Jadi kata kunci di akuntansi itu selain transaksi, maka kegiatannya harus balance, artinya seimbang. Seperti yang bilang tadi siapa ya? Sebastian. Nah, jadi Bastian tadi bilang kalau akuntansi itu mengenai kas masuk dan kas keluar ya. Nah, jadi artinya di dalam akuntansi apa yang masuk? Yang masuk bisa harta dan modal. Harus sama antara harta dengan utang ditambah modal. Jadi harus ini kalian pahami. Ini adalah kunci utama ya. Seorang anak akuntansi nggak boleh lupa dengan rumus dasar ini. Kalau rumus dasar ini belum kita pahami, maka untuk selanjutnya akan kesulitan untuk menjawab kasus atau penyelesaian masalah. Coba sebelah sini sebutkan persamaan akuntansi apa? Secara serentak ya, sebelah kiri, kanan ya. Boleh secara serentak sebelah sini. Rumus akuntansi apa? Masih ini. Coba bergairah dulu. Harta sama dengan utang. Lagi serentak ya. Harta sama dengan utang plus modal. Sekali lagi. Harta sama dengan utang plus modal. Yang tengah.
ya. Apa persamaan akuntansi? Kasih plus dulu untuk kita semua ya. Nah, jadi itu ya, ketika ini belum ada usaha bisa atau maka rumus ini bisa dipakai untuk keperluan pribadi karena dia belum bekerja. Kenapa belum bekerja? Belum ada pendapatan. Maka ketika seseorang itu sudah memiliki usaha atau bekerja di perusahaan lain, rumus yang kedua apa yang dipakai? Modal. Oke, good job. Paham ya? Makanya di dalam akuntansi itu bisa dipakai untuk pribadi dan perusahaan dengan menggunakan persamaan ini ya. Jadi untuk kalian bisa menggunakan berutang ditambah modal. Sudah mulai bisa praktek? Insya Allah. Oke, sebelum kita lakukan praktek ini ya. Jadi di dalam siklus akuntansi kita menggunakan perusahaan jasa ya. Jadi siklus akuntansi itu di dalam SAK ada untuk jasa, ada untuk dagang, ada untuk industri. Nah, karena di sini dasar dan kita pergunakan untuk proyek laporan keuangan pribadi, kita menggunakan perusahaan jasa. Nah, seperti yang pengertiannya tadi, di dalam siklus akuntansi, maka yang dilakukan pertama kali adalah ini ya, harus punya bukti. Kenapa? Atau nanti bisa filenya kalian download di LMS yang sudah kita sepakati tadi ya. Nah, jadi bukti transaksi. Jadi kalau tadi sudah ada transaksi, maka sudah mulai nih akuntansi berjalan atau siklusnya sudah mulai jalan nih. Harus apa yang pertama kali? Punya bukti. Tahu nggak bukti transaksi apa? Kira-kira kalau saya ilustrasikan, saya kemarin beli kue, ada buat Setruk. apakah itu bukti transaksi? Ya. Terus saya kemarin berutang beli laptop, jadi saya menerima faktur. Bon. Faktur itu bukti transaksi atau tidak? Ya. Jadi itu ya contoh-contoh dari bukti transaksi. Nah, terus kalau kalian nih buka usaha, ya kan? Buka usaha lontong nih, modalnya 1 juta. Pakai kwitansi nggak kira-kira? Ya? Mau usaha. Berarti bisa bakar ya lagi. Kalau kita buka usaha nih, nah itu bagi yang tidak merasakan manfaat kalau laporan keuangan itu sesuai SAK atau tidak. Kalau sesuai SAK, maka itu penting karena apa? Untuk pengajuan kredit, pinjaman, butuh namanya bukti transaksi itu apa? Atas dasar untuk menyusun laporan keuangan. Kalau tidak ada itu, berhasil nggak pinjamannya? Atau investor mau nggak nanamkan modal? Kalian percaya nggak sama teman kalian kalau nggak punya bukti? Penting ya. Nah itu ya. Jadi bukti itu harus kalian pegang. Jadi seolah-olah ini ya buktinya. Jadi ini seolah ini struk atau bond yang harus disimpan untuk kegiatan penyusunan laporan keuangan. Setelah kita punya bukti ini, maka selanjutnya dianalisis. Dia masuk ke akun yang mana ya? Apakah pendapatan, apakah harta, apakah modal, apakah beban. Hasil analisis tadi baru di kegiatannya diapakan? Dicatat selama 1 periode. Contohnya misalnya ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Nah, biasa orang pakai yang bulanan ya. Jadi setelah dicatat selama 1 bulan atau 1 minggu, maka kegiatannya adalah menggolongkan. Artinya apa? Posting ke buku besar. Jadi tadi yang catatan tadi itu
campur nih, yang mana harta, yang mana hutang, mana modal bergabung dalam satu katakan namanya jurnal. Jadi kita harus pisahkan kas kita berapa ya satu bulan, pendapatan kita berapa ya satu bulan, supaya seperti video tadi terjawab. Kira-kira satu minggu ini uang gue kemana ya keluarnya? Uang lo kemana keluarnya hari ini? Minyak. Nah jadi itu ya, setelah menggolongkan suku besar maka diringkas ke dalam neraca saldo. Jadi masing-masing yang ada di sini, misalnya kas sudah kita golongkan dan sudah kita perhitungkan keluar masuknya berapa, maka dapat sisa saldonya kan dalam satu bulan. Contoh, kas yang tadinya di awal itu ada 5 juta, otomatis kan berkurang ya kan. Nah 3 jutanya ini sisanya masuk di dalam neraca saldo. Tentang kemana keluarnya ada di buku besar. Maka setelah diringkas baru boleh dilakukan laporan supaya kita tahu berapa laba kita atau rugi, berapa perubahan modal, atau bahkan kondisi neraca atau kondisi keuangan kita di mana. Paham? Coba nih karena kalian paham, kira-kira sebelah sini siapa yang berani menjawab atau mengacungkan jempolnya untuk menjawab siklus akuntansi sebelum kita praktek proyeknya? Sebelah sini siapa yang bisa menjelaskan ulang siklus akuntansi? Bagi yang bisa menjawab dapat poin ya. Coba sebutkan. Ya, sebelumnya. Fadli, coba jelaskan ulang apa sih siklus akuntansi? Yang pertama, budgeting, nyatet anggaran keuangan secara berskala. Yang kedua, tabungan jangka panjang, jangka pendek. Yang tiga, hindari utang. Pengertian akuntansi seni dan ilmu dalam mencatat laporan keuangan, informasi keuangan. Keputusan pengguna akuntansi rumus atau persamaan akuntansi harus seimbang. Harta, utang plus modal. Nah, jadi itu ya siklus akuntansi. Sekali lagi ya pengertiannya, bahwa ada siklus akuntansi merupakan tahapan dalam menjalankan kegiatan akuntansi, mulai dari mencatat, melaporkan, Meringkas, menggolongkan, meringkas, melaporkan. Gitu ya. Nah, jadi untuk sebagai kesimpulannya atau penutup kita buat proyek ya. Jadi di sini kita buat laporan keuangan untuk jenis perubahan. Nah, kita anggap ya, samakan. Kalau di sini sudah ada yang bekerja? Sudah. Yang masih belum bekerja? Ada. Jadi kita pakai yang belum bekerja dulu ya. Oke. Nah, contoh tadi kan mencatat ya. Coba yang 1 hari ini aja kita buat laporan keuangannya. Dari awal ya, pagi kalian bangun, kira-kira transaksi apa aja ya? Coba ini tanggal kita buat ya. Tanggal A, bulan 9 2022. Coba transaksi pertama kira-kira apa yang terjadi? Apa? Yang belum bekerja. Ya, sama
100.000 ya. Jadi di sini contohnya adalah uang saku ya. Uang saku 100.000. Berarti ini dari siapa? Orang tua. Apakah ini transaksi? Ya. Ya, karena ada proses pembayaran. Walaupun kalian dibayar ya berarti sama orang tua kalian. Ya. Nah, maka analisisnya seperti apa? Kas bertambah. Kas bertambah. Berapa? 100.000. Terus kas itu bertambah berarti sebagai apa kalian uang itu selama sekarang? Modal. Kan kalian dikasih sama orang tua. Bagi yang bekerja itu namanya pendapatan. Kalau dikasih bosnya ya. Nah, jadi ini ya ini namanya modal. Nah, posisinya nanti kalian lihat di aturan debit kredit selama 100. Nah, ini nanti dicatat ke dalam jurnal namanya. Jurnal umum. Nah, nanti dibuat seperti ini ya kotaknya. Sini keterangan, sini tanggal, sini debit, sini kredit. Berarti di sini kasnya di debit sebesar 100.000. Modalnya di balance. Jadi sini modalnya siapa? Modal misalnya modal Juni. Nama kalian maksudnya Juni. Jadi kalian punya modal ya kan untuk melakukan kehidupan hari ini. Kalau nggak punya modal, ya lumpur lah ya. Oke, jadi itu ya laporan proyek kita. Coba nanti kalian tulis laporan keuangan pribadi baik yang bekerja maupun yang belum bekerja selama 1 hari sama mingguan. Nanti kirim ke LMS yang sudah diberikan linknya tadi ya. Nah, oke. Ada yang mau bertanya sampai sini sebelum kita tutup perkuliahan?